Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lemari Islam. Al-kisah ini diangkat dari kisah Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih berkata, pada suatu hari seorang raja sedang menunggang kudanya. Ia merasa bangga dengan keadaan dirinya. Banyak memiliki hamba sahaya, pengawal, pakai pakaian yang indah, dan lain-lain harta kekayaan dunia. Maka timbullah dalam hatinya perasaan sombong. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian kumal. Lalu orang itu memberi salam kepada sang raja. Namun sang raja tidak menjawab salamnya. Orang itu lalu memegang tali kendali kuda sang raja. Raja itu berkata kepadanya, "Lepaskan tali kekang kudaku. Kau sudah melakukan suatu perbuatan yang besar." Orang itu berkata, "Aku punya hajat kepadamu yang akan aku bisikkan ke telingamu." Raja lalu menundukkan kepalanya. Lalu orang itu membisikkan kepada sang raja, "Aku adalah malaikat maut, al-malaikul maut." Raja itu menjadi pucat dan tubuhnya gemetar ketakutan. Lalu ia berkata, "Berilah saya tempo untuk pulang menemui keluargaku dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka." "Tidak bisa," kata malaikat maut itu. "Kau tidak bisa berjumpa lagi dengan keluargamu selama-lamanya." Kemudian malaikat maut itu mencabut nyawanya, maka jatuhlah ia ibarat sebatang kayu. Setelah itu, malaikat maut tersebut pergi menemui seorang hamba mukmin yang sedang berjalan di jalan. Lalu ia memberi salam kepadanya, yang dijawab oleh si hamba mukmin itu dengan salam pula. Kemudian malaikat maut berkata kepadanya, "Saya punya hajat kepadamu." Lalu dibisikkanlah ke telinga orang salih itu, "Saya adalah malaikat maut." Orang salih itu menyambut gembira sambil mengatakan, "Selamat datang kepada yang lama gaibnya dariku. Demi Allah, tidak ada yang gaib yang lebih saya sukai untuk bertemu dengannya melebihi dirimu." Malaikat maut itu berkata, "Selesaikanlah hajatmu yang engkau keluar untuknya." Hamba salih itu menjawab, "Demi Allah, tidak ada hajat yang lebih aku sukai melebihi berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Pilihlah dengan cara bagaimana engkau ingin aku mencabut nyawamu." "Aku telah diperintah demikian," tanya malaikat maut itu lembut. Orang salih itu menjawab, "Biarkan aku mengerjakan sholat." Lalu cabutlah nyawaku di dalam sujud. Kemudian ia pun berdiri sholat. Lalu nyawanya dicabut oleh malaikat maut ketika ia sedang sujud. Selain kisah yang saya sampaikan tadi, ada kisah lain. Alkisah pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang telah mengumpulkan harta benda yang sangat banyak, sehingga ia menjadi seorang yang sangat kaya raya. Pada suatu hari ia mengadakan jamuan makan untuk keluarganya. Ia duduk di atas sebuah dipan, sedangkan mereka berada di hadapannya sambil makan-makan. Ia duduk dengan meletakkan kaki kanannya di atas kaki kiri. Seraya berkata dalam hatinya, "Nikmatilah hidupmu, engkau telah mengumpulkan harta kekayaan yang cukup banyak." Ketika ia sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba malaikat maut datang kepadanya menyamar sebagai seorang yang miskin, lalu mengetuk pintu. Maka beberapa pelayan keluar membukakan pintu. Mereka bertanya, "Apa perlumu?" Malaikat maut itu menjawab, "Panggilkan tuanmu ke sini." Mereka lalu mengusirnya sambil mencemoohnya. "Tuan kami akan keluar menemui orang seperti engkau?" "Ya," jawab malaikat maut. Maka mereka lalu masuk menemui tuan mereka dan memberitahukan hal itu kepadanya. Tuannya berkata, "Kalian pukul saja dia." Malaikat maut kembali mengetuk pintu dengan keras. Mereka pun berlarian menuju ke pintu. Malaikat maut lalu berkata, "Beritahukan kepada tuanmu, aku adalah malaikat pencabut nyawanya." Ketika mereka mendengar perkataan malaikat maut itu, maka menjadi gemeterlah tubuh mereka, dan persendian mereka terasa hampir copot. Mereka menjadi lunglai tak berdaya. Maka masuklah malaikat maut itu ke dalam menemui orang kaya tersebut. Orang kaya itu lalu mengumpulkan seluruh harta bendanya. Kemudian dipandanginya dengan mata penyesalan seraya berkata, "Semoga Allah melaknatmu, karena engkaulah aku menjadi lupa mengingat kepada Tuhanku,
Dengan kuasa Allah, harta itu bisa berbicara dengan suara yang jelas. Katanya, "Jangan engkau mencaciku, kau sudah masuk menemui raja-raja denganku dan menolak orang-orang takwa. Engkau sudah membelanjakanku di jalan kejahatan, dan aku tidak pernah menolaknya. Kalau saja engkau belanjakan aku di jalan kebaikan, tentu akan memberi manfaat kepadamu." Kemudian malaikat maut itu lalu mencabut nyawanya lalu pergi.